Berikutnya di halaman 4 surat Al-Anbiya ayat 101. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Ini mohon dijelaskan. Coba dibuka itu Ar-Ra'd ayat 18 coba. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna, itu loh. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 18. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya, siapa itu orang-orang yang telah Allah tetapkan untuk mereka kebaikan dunia dan akhirat? Ar-Ra'd ayat 18 menjawab, lilladzina stajabu lirabbihim. Orang-orang yang senantiasa menjawab seruan Allah, menjawab seruan Tuhan mereka, maka mereka itulah yang telah Allah tetapkan untuk mereka al-husna, kebaikan dunia dan akhirat. Karena mendapatkan ketetapan berupa kebaikan dari Allah dunia dan akhirat, ulaika anha mub'adun. Mereka itulah yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Sebab apa? Istijabatu da'watillah, istijabatu da'wati rabbihim, terus memenuhi seruan dari Allah, seruan dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Maka kalau kita juga mendambakan mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah dunia dan akhirat, ta'alau ilastijabati da'watillah, ta'alau ilastijabati da'wati rabbina. Mari kita senantiasa menjawab seruan-seruan Tuhan kita, yaitu Allah. Jangan pernah lengah dari seruan Allah. Jangan pernah melengos atau berpaling dari seruan Allah. Apapun yang Allah serukan pada kita, kita jawab sebaik-baiknya, semaksimalnya. Dengan demikian, insya Allah, Allah pun akan berkenan menetapkan ketetapan yang baik untuk kita dunia dan akhirat. Kalau ada orang yang tidak menjawab seruan Allah secara istiqomah, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Kelak jika orang-orang yang tidak menjawab seruan Allah secara istiqomah, mereka akan berusaha menebus dirinya dari siksaan Allah
dengan harta sepenuh bumi, bahkan ditambah sepenuh bumi lagi. Mereka akan berusaha menebus dirinya dari siksaan Allah dengan harta 2 penuh bumi. Tetapi apakah tebusan yang mereka ajukan itu akan diterima oleh Allah? Tidak. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam. Orang-orang yang tidak menjawab seruan Allah akan mendapat hisab perhitungan yang buruk. Bukan hisab yasira, bukan hisab yang mudah, tetapi hisab yang amat buruk, dan tempat kembali mereka jahanam. Tempat kembalinya adalah jahanam. Wa bi'sal mihad. Jahanam itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Maka Allah masih beri kita waktu untuk menjawab seruan-seruannya. Jangan tunggu nyawa sampai di kerongkongan baru kemudian berniat untuk menjawab seruan Allah karena menyesal. Waktu sudah terlambat kalau nyawa sudah di kerongkongan. Kalau sudah datang saatnya sakaratul maut, dan pasti kita akan mengalami semuanya sakaratul maut itu. Nyawa sudah di kerongkongan, waktu tobat sudah terlambat. Waktu untuk menjawab seruan-seruan Allah sudah terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini Allah masih berikan kita waktu yang sangat berharga. Allah masih berikan kita kesempatan seluas-luasnya untuk menjawab seruan-seruannya, agar ketetapan baik dari Allah juga dianugerahkan kepada kita. Maka kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 18 ini, kita bisa mengambil pelajaran betapa keimanan itu anugerah yang sangat besar dari Allah. Tidak bisa diganti dengan harta sekalipun 2 penuh bumi. Tidak bisa ditukar. Keimanan itu tidak bisa dinilai dengan harta 2 penuh bumi. Maka jaga anugerah keimanan yang telah Allah berikan pada kita. Jangan sia-siakan nikmat iman dari Allah ini. Karena di mata Allah lebih berharga keimanan daripada harta benda 2 penuh bumi. Jangan sampai hilang iman kita Bapak Ibu. Kalau sampai hilang iman kita, menyesal kita. Sulit untuk kembali. Iman yang hilang itu sulit untuk kembali. Dan tidak mudah untuk mencari lagi iman yang telah hilang. Karena tidak ada perusahaan yang jual iman, itu tidak ada. Dan tidak ada teknologi yang bisa menciptakan keimanan, itu juga tidak ada. Keimanan itu hanya bisa dihadirkan saat manusia itu menjawab tuntas seruan-seruan Allah, maka keimanan akan hadir di hatinya. Kalau sudah hilang keimanan ini, rugi dunia, rugi akhirat. Orang yang kehilangan keimanan, rugi dunia, rugi akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. Karena bukan ketetapan yang baik yang akan mereka dapatkan dari Allah, tapi ketetapan yang buruk, kebinasaan, kesengsaraan yang akan Allah tetapkan untuk orang-orang yang kehilangan keimanannya. Orang
kalau hilang keimanannya itu bukan orang Islam lagi. Identitas keislaman kita ini salah satunya yang paling mahal keimanan kita kepada Allah. Maka orang Islam yang kehilangan identitas keislamannya, dia bukan orang Islam lagi, tapi dia orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak beriman kepada Allah. Begitu pula orang Islam yang kehilangan identitas keislamannya, ngaku Islam tapi tidak mau membuktikan keislaman dan keimanannya dengan amal soleh, dengan menjawab seruan-seruan Allah, maka keislamannya, keimanannya dipertanyakan. Di hadapan Allah dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Ya, mari ibu-ibu, bapak, kita jaga anugerah keimanan ini. Hilang harta tidak masalah. Yang menjadi problem, masalah besar saat kita kehilangan iman, itu problem. Karena orang yang kehilangan imannya, dampaknya akan sampai akhirat, sampai di hadapan Allah, itu dampaknya. Tapi orang yang kehilangan kedudukan di dunia, kehilangan sebagian dari hartanya, itu tidak berdampak sampai akhirat. Kecuali kalau kehilangan itu terus menjadikan dirinya meratap-ratap, nyalah-nyalahkan Allah, nah sikapnya itu yang akan sampai dampaknya di akhirat. Tapi kehilangan apa yang kita cintai di dunia, begitu kehilangan kita istirja kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini milik Allah. Dulu saya tidak punya apa-apa. Kemudian Allah titipkan kepada saya apa-apa. Kemudian titipan itu diambil lagi oleh Allah. Maka aku serahkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya kami ini kembali. Kita manusia ini dulu tidak punya apa-apa. Kemudian Allah titipkan kita apa-apa, termasuk nyawa Allah titipkan pada kita, termasuk harta benda Allah titipkan pada kita, keluarga Allah titipkan pada kita. Suatu hari nanti, satu demi satu titipan Allah pada kita ini akan Allah ambil lagi, termasuk nyawa kita. Itu juga akan Allah ambil lagi, karena ini hanya titipan. Dari yang awalnya tidak punya apa-apa, kemudian dititipi apa-apa oleh Allah, nanti berakhir tidak punya apa-apa lagi, serahkan semuanya kepada Allah. Itu orang yang terus menjawab seruan Allah, akan begitu ikhlas menerima, istirja kepada Allah. Maka kehilangan sesuatu yang kita cintai di dunia, kita terima dengan penuh keikhlasan, itu akan menjadikan kebaikan untuk kita di sisi Allah. Yang menjadi problem itu kalau kehilangan keimanan. Anehnya, kita sebagai manusia ini hilang iman di dunia masih santai saja. Tapi hilang sebagian harta, wes geru-geru ra karuan. Nangis ngalor ngidul, sambat ngalor ngidul. Ini ada permohonan untuk di bahasa Indonesia kan, berkeluh kesah ke utara dan ke selatan. Nah, kurang penak ya. Sambat ngalor ngidul itu kan keluh kesah ke utara dan ke selatan. Nah, kurang penak ya, secara rasa taksa itu kurang nyaman. Tapi kalau sambat ngalor ngidul, itu sudah nandes sekali di hati, itu udah nandes. Tapi kalau kita bahasakan di Indonesia, berkeluh kesah ke utara dan ke selatan.
Artinya kesana kemari berkeluh kesah hanya gara-gara kehilangan sedikit yang dicintai dari dunianya. Tapi kalau kehilangan akhiratnya masih tenang saja. Kehilangan sholatnya tenang saja. Waktu-waktu sholat terlewat begitu saja, tenang saja. Sholat 5 waktunya bolong-bolong, masih tenang saja. Gajinya dipotong bengok-bengok. Di PHK grantes. Sholatnya bolong, masih bisa senyum. Aneh toh manusia itu. Padahal kalau sholat yang bolong, itu yang hilang adalah kenikmatan surgawi, keridhaan Allah yang hilang. Masa hilang keridhaan Allah kok masih bisa senyum itu loh. Dosa besar kok masih bisa tersenyum. Aneh ini. Tapi kalau kehilangan harta dunia, anehnya kok menangis, kok bersedih. Padahal hari ini hilang harta dunia, besok masih bisa dicari. Atau sore nanti masih bisa diusahakan. Hari ini kehilangan harta dunia, besok atau sore nanti masih bisa diusahakan. Besoknya lagi masih bisa diusahakan. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, 100 tahun lagi masih bisa diusahakan. Masih bisa dicari. Tapi kalau iman yang hilang, tidak ada waktu lagi untuk mencari iman. Mau mencari kemana iman yang hilang? Kehilangan sholat masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Padahal kehilangan rahmat dan ridho Allah. Kok bisa-bisanya masih senyum, masih tertawa? Kehilangan uang, sedikit uangnya di dunia ini hilang, atau dipinjam orang lain tidak dikembalikan, itu sedih, nggak hilang-hilang. Grantes, nggak hilang-hilang. Padahal masih bisa dicari itu uang. Itulah manusia kalau terlalu mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian manusia itu terlalu mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Saat kehilangan dari dunia bersedih, gersulo, sambat, seolah-olah dunia gelap, nyalahkan Allah dan lain sebagainya. Tapi saat kehilangan akhiratnya, sholat tidak tertib, zakat malas, bakhil, kok tetap masih bisa tersenyum dan tertawa, padahal dosa besar itu. Kehilangan rahmat Allah, pertolongan Allah, keridhaan Allah, kok masih bisa-bisanya tersenyum dan tertawa. Maka mari kita renungkan, pikirkan itu. Jangan sampai kehilangan keimanan. Caranya bagaimana? Jawab setiap seruan Allah semaksimalnya. Ya, ada lagi?